Akhirnya Nando dan Saleha menemui Dani dan Bu Sukma. Dan di sini Bu Sukma meminta Saleha untuk berhati-hati dengan si licik Dita karena Bu Sukma juga menceritakan kalau Dita yang merebut Azam dan menculik Azam waktu dia masih kecil dan memisahkan Azam dari kedua orang tuanya dan kembarannya. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Sabtu 3 Agustus 2024. Gila ya. Benar-benar udah gak sabar banget melihat si Dita masuk penjara nih guys. Karena apa yang sudah Dita lakukan terhadap Saleha dan Nando di episode sebelumnya tuh benar-benar sangat amat kurang ajar. Dia benar-benar melakukan segala macam cara. Membolak-balikan fakta, menuduh Nando dan Saleha yang tidak-tidak. Dan coba aja ya kalau Nando tidak tinggal serumah dengan Saleha sekarang, pasti Saleha bakalan bener-bener jauh lebih menderita. Tapi setidaknya sekarang ada Nando di rumah tersebut yang memang dia juga berhasil lah menjebak Dita dengan membayar uang sewa kamar dengan ya kalau dipikir-pikir seharga dengan kontrakan rumah. Kemudian ya jika Dita tidak berhasil atau tidak memperbolehkan dia untuk tinggal di sana lagi, Dita harus membayar 5 kali lipatnya. Dan tentu Dita tidak mempunyai uang sedikit pun kan. Jadinya ya Dita mau gak mau harus memperbolehkan Nando untuk tinggal bersama mereka dan Saleha juga. Dan ya emang sih bakalan banyak sekali pastinya ke depan hal yang akan membuat Nando dan Saleha ini ya pasti bakalan terus-terusan disalahkan, kemudian terus-terusan dimanipulatif lah sama si Dita segala urusan mereka berdua. Tapi setidaknya jika Saleha dan Nando ini bersatu, Nando pasti akan selalu bisa untuk menjaga Saleha. Dan terbukti kan selama Saleha selalu berada di sisinya Nando, Saleha ini ya selalu gagal nih orang-orang menyakiti dia. Dan untung saja sekarang Nando sudah berada di sisinya Saleha, sudah serumah dengan Saleha, dan tentu hal ini membuat kita tuh jadi merasa ya setidaknya Saleha tuh bakalan aman lah dari kejahatan dan kelicikan dari Budita dan Gania. Jujur Mimin kesel banget ya guys ya, apalagi ngelihat Gania nih. Ini orang yang gak tahu terima kasih banget ya, padahal sebelumnya tuh si Saleha udah berusaha untuk menyelamatkan dia dari madam waktu itu dengan memberikan uang sebanyak 9,4 M loh untuk madam agar si Gania ini bisa terbebas. Tapi sayangnya Gania ini benar-benar gak tahu terima kasih sama sekali. Bukannya menolong Saleha, kemudian bukannya percaya sama Saleha, tapi ini malah semakin parah, malah semakin ngikut-ngikut ibunya yang benar-benar kurang ajar dan jahat ini. Dan pada akhirnya ya kita jadinya berharap kan kalau si Gania ini tuh sama Budita benar-benar cepat mendapatkan hukuman deh. Karena sampai sekarang tuh masih belum aja tuh kita melihat kalau mereka ini mendapatkan hukuman dan karma sedikit pun. Emang sih rencana mereka ini selalu saja ya bisa dibilang gagal ya. Tapi kan tetap aja Saleha dan Nando akhirnya menderita juga. Walaupun mereka pada akhirnya gagal juga ya, tapi penderitaan itu ya tetap aja dirasakan oleh Saleha dan Nando dan mengganggu hidup mereka tentunya. Kemudian sekarang nih yang paling parahnya lagi, si Isabella. Isabella ini benar-benar kalau menurut Mimin gak tahu diri banget ya. Udah tahu Nando ini berusaha untuk menjauh dari dia. Udah tahu juga gimana perasaan Nando sama dia tuh ya sebenarnya gak ada perasaan sama sekali. Bahkan Nando sudah menceritakan semuanya kepada Isabella. Kalau di hati dia itu ya cuma ada Saleha. Dan sekarang di saat dia sudah mendengarkan percakapan di antara 3 nenek lampir yang memang takut banget melihat Nando dan Saleha ini bersatu, dia juga malah semakin mendukung nenek-nenek lampir ini dan membuat kita tuh jadi kesel. Niat si Isabella ini sebenarnya baik atau enggak sih sebenarnya ya?
Emang sih kita tahu kalau Isabella itu suka sama Nando. Tapi apa yang sudah dia lakukan dengan mengadu kepada Bu Heni, kemudian berpikiran hal-hal yang buruk terhadap Saleha dan Nando, itu tuh benar-benar pikiran yang salah banget nih kalau menurut Mimin. Padahal Nando ini niatnya hanya ingin melindungi Saleha, melindungi wanita yang dia cintai. Tapi si Isabella ini berusaha untuk menerima, tapi ternyata nggak menerima sama sekali. Dan ditambah lagi dengan Ibu Siska yang berusaha sekali untuk meyakinkan Bella kalau dia akan membantu Bella untuk bisa membuat Nando bisa kembali dengan dia dan tidak berpaling kepada Saleha. Jadi kan kita kesel banget ya guys ya dengan alur cerita yang seperti ini. Apalagi yang kita pikirkan Isabella ini adalah orang yang baik, wanita yang bisa menjaga marwah dia lah sebagai seorang wanita yang berpendidikan, kemudian ya yang cantik, dan sebenarnya gampang dong bagi Isabella ini juga untuk mendapatkan lelaki yang setara dengan dia. Kenapa harus Nando? Dan ya jujur Mimin kesal banget sebenarnya ya. Pengen secepatnya Nando ini dibongkar nih jati diri dia yang sebenarnya kalau dia itu adalah anaknya Pak Hadi. Jadi si Isabella ini jadi tahu kalau ternyata Ibu Siska ini berusaha untuk mendekatkan dia dengan Nando, kalau bisa menikahkan dia dengan Nando ya memang karena ada alasan agar kekayaan dari Pak Hadi bisa dikelola oleh Ibu Siska ini. Itu sebenarnya kan inti dari Bu Siska yang berusaha untuk menjodohkan Isabella dengan Nando. Nah kemudian di sisi lain sekarang Saleha dan Nando ini ya kalau menurut Mimin sih benar-benar sangat klop ya guys ya. Walaupun Saleha merasa ini adalah hal yang salah, dia nggak mau menyakiti hatinya Isabella kalau dia terus-terusan deket sama Nando, tapi ya nggak bisa dipungkiri juga kalau tanpa Nando Saleha pasti bakalan selalu saja menderita, selalu saja celaka. Dan terbukti kan di episode kemarin aja gimana Nando berusaha untuk menyelamatkan Saleha dan ya mempermalukan Budita juga. Bahkan Budita hampir disuruh untuk masuk ke rumah sakit jiwa karena memang Budita ini banyak halunya dan banyak menuduh Saleha yang bukan-bukan. Nah kemudian setelah itu semua terjadi, akhirnya Saleha dan Nando pun ya jadi semakin dekat lagi seperti dulu kala. Sekarang Saleha dan Nando ini sama-sama memikirkan tentang kembarannya Azam yaitu Dani. Dan Saleha juga sempat mempertanyakan tentang kembarannya Azam itu kepada Pak Ramdhani. Tapi sepertinya Ibu Dita pun juga tidak menceritakan secara detail nih tentang Azam ini kepada Pak Ramdhani, sehingga Pak Ramdhani hanya tahu kalau Azam ini bukanlah anak kandung dia, melainkan anak bawaan dari Dita dan almarhum suaminya dulu yang sudah meninggal di pabrik. Jadi ya mudah-mudahan setelah ini Saleha yang sudah mempunyai nomor teleponnya Dani akan menghubungi Dani, begitupun dengan Nando, jadi mereka bisa bertemu dengan Dani dan Bu Sukma juga setelah ini, sehingga Ibu Sukma jadi bisa menceritakan kejahatan dari Dita. Kemudian Bu Sukma juga tahu kalau pada akhirnya si Saleha ini ternyata adalah istri dari almarhum anaknya sendiri yaitu Azam atau Dewangga, dan membuat Dani pun jadi tahu kalau ternyata Saleha ini menderita tuh gara-gara Ibu Rianti dan Dita. Jadi nanti Dani dan Bu Sukma serta Nando kemudian Pak Darmawan, Bara akan bersatu untuk mengalahkan orang-orang yang jahat seperti Siska, Rianti, Dita, dan bahkan setelah ini feeling Mimin Isabella juga bakalan jadi pemeran antagonis nih guys, karena dia gak mau banget melihat Saleha bersatu dengan Nando, orang atau lelaki yang dia cintai. Ditambah lagi dengan Ferdi nantinya yang juga ikut-ikutan untuk ikut campur atas permasalahan ini. Dan sebenarnya itu kan permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik ya. Orang-orang yang jahat ini harusnya sadarlah kalau mereka itu selama ini melakukan hal yang salah. Tapi ya pastinya orang-orang jahat ini akan sulit untuk bisa menjadi orang yang baik, karena walau bagaimanapun sifat asli mereka udah dari dulu kala tuh udah jahat nih guys. Dan kita semua udah tahu banget kan gimana kejahatan 3 nenek lampir ini yang pastinya benar-benar berusaha untuk mereka tutupi sekarang. Jadi ya kita lihat saja apakah nanti Saleha akan dibantu oleh Pak Darmawan, Ibu Sukma, Dani, Nando, dan Bara serta Saras yang akan melawan
orang-orang jahat seperti Ibu Siska, Rianti, Dita, Ferdi, kemudian Gania, serta yang paling parahnya lagi bakalan melawan si Isabella, yang tadinya kita berpikir kalau Isabella itu adalah wanita yang baik, tapi nyatanya gara-gara cinta membuat dia jadi berubah menjadi wanita yang kejam, kemudian wanita yang benar-benar bikin kita tuh jadi kesel untuk nonton sinetron Saleha ini. Nah, jadi kan si Saleha dan Nando ini setelah ini akan berusaha untuk mencari tahu tentang Dani. Setelah mereka mendapatkan nomor teleponnya Dani, kartu namanya Dani, tentu mereka akan lebih gampang untuk menghubungi Dani. Dan secepatnya mereka akan dipertemukan. Dani juga akan membawa Ibu Sukma untuk bertemu dengan Saleha. Namun sebelumnya Ibu Sukma akan bertemu dengan Pak Darmawan tentunya. Nah, nanti pastinya pertemuan Pak Darmawan dengan Bu Sukma ini akan membuat Pak Darmawan itu jadi tahu gimana sifat asli dari istrinya, karena Bu Sukma akan menceritakan pesan terakhir yang dia dapatkan dari almarhumah Ibu Arini, di mana gara-gara vitamin yang diberikan oleh Rianti kepada dia kandungannya jadi bermasalah, dan sayangnya Pak Darmawan gak tahu tentang hal tersebut. Kemudian Pak Darmawan juga harus tahu ya, kejahatan Rianti ternyata selama ini tuh ya kejahatan yang memang berhasil lah dia jalani. Dimana dia ingin sekali menyingkirkan Ibu Arini, dia berhasil menyingkirkan Bu Arini, kemudian dia kesal Saleha ternyata hidup, anak dari Pak Darmawan dan Bu Arini. Jadi dia mencuci otaknya Pak Darmawan untuk membenci Saleha, sehingga Saleha ini dibesarkan oleh Nek Siti, padahal semua itu kan gak perlu untuk dipermasalahkan, tapi gara-gara Ibu Rianti ini kesal sama Arini dan Saleha, ya jadinya dia menyingkirkan orang-orang tersebut untuk membuat Darmawan bisa menjadi milik dia seutuhnya. Nah, saking inginnya memiliki Pak Darmawan seutuhnya, dia melakukan hal tersebut, melakukan hal keji, melakukan hal yang benar-benar sangat amat licik, dan ya ini harus diketahui oleh Darmawan. Darmawan ini kan sebenarnya udah juga mencium bau-bau kejahatan dari sang istri ya guys ya, atas apa yang sudah dia lakukan kepada Saleha. Kemudian dia juga mendengarkan sendiri dari anaknya sendiri nih, Bara, yang mempertanyakan kepada Ibu Rianti apa sebenarnya hal yang membuat Bu Rianti ini sangat-sangat amat membenci Saleha, tentang apa dan ya maksudnya seperti apa. Dan hal tersebut tidak bisa dijawab oleh Bu Rianti karena memang dia takut kalau dia menceritakan semuanya, menceritakan kenapa dia ingin menyingkirkan Saleha dan Arini, ya pastinya Pak Darmawan bakalan marah sekali dan mungkin saja bisa jadi akan menceraikan Bu Rianti dan memenjarakan Bu Rianti juga. Nah, tapi itu semua harus terbongkar ya guys ya, agar hidupnya Saleha bisa bahagia. Karena sekarang udah hampir 100 episode gak ada tuh yang namanya kebahagiaan dari Saleha. Setiap hari ada aja terus penderitaannya Saleha ini. Dan tentu hal ini membuat kita tuh jadi geram juga untuk nonton sinetron ini. Udah gak sabar banget melihat Saleha bisa ketemu lagi dengan Bu Sukma, Dani, dan Nando. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.